Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara bayangkan jika saudara itu adalah seorang yang telah bekerja keras cukup lama di sebuah perusahaan. Anggaplah saudara-saudara sudah bekerja selama 10 tahun dan tinggal sedikit lagi untuk dipromosikan sebagai posisi direktur. Namun ketika pada masa saudara sedang berada dalam masa promosi tersebut, saudara diminta oleh Dewan Direksi untuk melakukan sebuah tindakan korupsi atau suap untuk sebuah proyek yang besar bagi perusahaan. Kalau saudara menolak, maka saudara akan dipecat, reputasi saudara akan hancur, dan saudara akan kehilangan pekerjaan. Tapi jika saudara menjalani aksi suap atau korupsi itu, maka hidup saudara akan aman. Kalau saudara berada di posisi seperti ini, apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara akan memilih untuk melakukan sebuah perbuatan yang saudara-saudara tahu salah, tetapi tetap mempertahankan pekerjaan saudara? Atau saudara memilih untuk tetap taat pada kehendak Tuhan dan kehilangan pekerjaan saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan terberat apapun yang kita alami, Tuhan memanggil kita untuk tetap taat pada kehendak-Nya. Mari kita membaca kitab kita yang terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 39 yang berbunyi demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kisah Getsemani adalah kisah sebelum Yesus ditangkap oleh para tentara Romawi untuk dihakimi dan diadili. Yesus yang kita percayai sebagai 100% Allah dan 100% manusia. Kisah ini menunjukkan betapa Yesus mengalami sebuah pergulatan dalam diri yang begitu berat sebelum ia akan menghadapi semua kesengsaraannya. Mungkin saya bisa mengatakan bahwa perikop yang baru kita baca ini adalah salah satu bagian dalam Alkitab yang sangat menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus. Ada beberapa aspek yang menunjukkannya. Yang pertama, Yesus itu mengajak para muridnya untuk ikut menemani dia saat ia berdoa kepada Allah. Secara khusus, Yesus itu mengajak 3 orang muridnya untuk ikut dekat dengan Yesus. Awalnya Yesus itu tidak memerintahkan para muridnya untuk berdoa, tapi Yesus mengatakannya, "Tinggal di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Artinya, Yesus saat itu menunjukkan bahwa ia membutuhkan support dari orang-orang terdekatnya untuk menemani dia melalui masa-masa ini. Kedua, di situ juga dikatakan bahwa Yesus itu merasa sangat sedih dan gentar. Dikatakan oleh Yesus, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Kedua kalimat ini menunjukkan ada sebuah perasaan yang amat mendalam, perasaan sedih yang begitu sedih yang dirasakan oleh Yesus. John Walford pernah mengatakan di dalam bukunya, "Tak seorang pun dalam daging yang berdosa dan fana dapat memahami pergumulan dalam jiwa kudus Yesus yang tidak pernah mengalami sedikit pun bayang-bayang dosa dan tidak pernah mengenal penghalang apapun antara dirinya dan Bapa." Yesus yang tidak pernah mengalami dosa, tidak pernah juga mengalami keterpisahan dengan Bapa, adalah sesuatu yang tidak pernah kita bisa bayangkan betapa besar kesedihannya. Ketika ia tahu bahwa ia akan mengalami keterpisahan itu dengan Allah, menanggung hukuman dosa yang tidak pernah ia lakukan, disitulah kemudian Yesus merasakan sebuah kesedihan yang luar biasa. Dalam kesedihan yang Yesus rasakan, ia menyatakan permohonannya kepada Bapa.
dengan mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Panggilan "Ya Bapakku" adalah satu-satunya dalam kitab Injil ketika Yesus itu memanggil Allah Bapa dengan sebutan yang begitu intim, "Ya Bapakku." Ini pun sekali lagi menunjukkan ada sebuah intensitas emosional yang begitu mendalam, yang begitu ekstrim, penderitaan jiwa yang begitu luar biasa, sekaligus momen penyerahan diri yang paling intim dan personal yang pernah dialami oleh Yesus. Namun saudara, dari seluruh beban emosional dan kesedihan mendalam yang dialami oleh Yesus, tetap ia menunjukkan ketaatannya. Ia mengatakan, "Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Dari seluruh ungkapan sisi kemanusiaan Yesus, kita melihat bahwa Yesus mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi kemudian ia tetap memilih untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Saudara, saya rasa kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah sesosok orang yang paling memahami apa itu penderitaan. Ia tidak pernah berbuat dosa, tapi ia menanggung hukuman dosa. Ia menderita sedemikian rupa, bahkan kemudian ia menunjukkan kedukaan dan kegundahannya terhadap suatu hal yang harus dia alami. Tetapi di dalam ketaatannya, ia tetap memilih untuk membiarkan kehendak Bapa yang jadi. Apa yang Yesus alami ketika ia sedang berada di dalam dunia itu memberikan kepada kita sebuah nilai. Bahwa Yesus itu bukanlah pribadi yang jauh dari kita, yang tidak memahami pergumulan kita. Tapi Yesus itu adalah pribadi yang turut merasakan apa itu penderitaan di dunia. Dan Yesus memberikan contoh bahwa meskipun terlalu berat, secara fisik ia alami terlalu berat, tetapi ia tetap taat pada kehendak Bapa. Dari ketaatan Yesus pada kehendak Bapa, kemudian kita tahu bahwa akhirnya memberikan kepada kita keselamatan yang kekal. Kalau Yesus dalam kemanusiaannya tetap mengutamakan kesedihannya sebagai manusia dan tidak melakukan kehendak Bapa, maka tidak mungkin kita bisa ada hari ini. Hidup dengan tenang, meyakini bahwa ada jaminan keselamatan yang kita terima. Kalau permasalahan terberat manusia itu telah diselesaikan oleh Yesus dan Yesus yang mau menanggungnya bagi kita, maka mari kita ingat kalau seluruh pergumulan kita pun pasti sudah dimahami oleh Yesus. Dan Yesus mau memberikan dirinya sebagai jawaban atas persoalan hidup kita. Kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani menunjukkan kepada kita bahwa saat Yesus menjadi manusia di dunia, Yesus pun juga bisa mengalami kesedihan yang mendalam. Tetapi ia tidak membiarkan kesedihan itu menguasainya. Ia juga tidak membiarkan dukanya itu mendahului ketaatan kepada Bapa. Saudara, kalau kita mengalami kesedihan dan kegundahan yang begitu berat akibat pergumulan-pergumulan yang kita hadapi di dunia, perasaan-perasaan itu lumrah kita alami, karena kita manusia. Tetapi perasaan-perasaan itu bukan dimaksudkan bagi kita untuk menguasai kita atau menjadi panduan atas seluruh tindakan kita. Tetapi perasaan-perasaan itu diberikan kepada kita sebagai sebuah tanda bahwa kita perlu berserah kepada pimpinan Tuhan, kita perlu berserah pada kehendak Bapa. Kita dipanggil untuk tetap taat pada kehendak Bapa yang mengasihi kita, sama seperti Yesus taat pada kehendak Bapa. Meskipun ini bukan hal yang mudah, tapi mari kita terus berjuang dalam pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyatakan kembali bahwa kami melihat ada Yesus yang pernah mengalami kesedihan yang begitu berat sebagai manusia. Ia mungkin tidak tahu apa yang harus dihadapi di depannya. Sebagai Allah dia tahu, tapi sebagai manusia, segala hal yang harus dihadapi itu benar-benar membuat dia begitu sedih, membuat Yesus begitu terluka, dan bahkan mungkin memohon kepada Bapa untuk tidak menerima cawan itu. Tetapi kemudian di dalam semua pergumulan yang dialami itu, Yesus memilih untuk tetap taat pada kehendak Bapa. Maka Tuhan, berita ini seharusnya memberikan kepada kami sebuah penghiburan. Bahwa Yesus saja yang pernah mengalami dan mengalahkan permasalahan-permasalahan yang terberat yang dialami oleh manusia. Maka kami percaya bahwa masalah-masalah yang kami dalam dunia ini tidak ada artinya
Tetapi justru masalah-masalah terberat apapun itu yang kami alami, kami tahu bahwa kami harus menyerahkannya kepada pimpinan dan kehendak Bapa, kehendak Allah yang mengatur seluruh hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan semua pergumulan kami dalam tangan-Mu. Agar apapun itu yang kami hadapi, apapun itu yang mesti menjadi kefrustrasian kami sungguh hanya berserah kepada kehendak-Mu yang mengatur hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ketaatan-Mu yang kami saksikan hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.